Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membawakan jalannya presentasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Digital yang dibimbing oleh Bapak Plat. Selanjutnya, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4 kelas P pada prodi Sistem Informasi. Yang pertama yaitu ada Mas Javianda Dwi Putra dengan NIM 2021530024. Kemudian ada saya Cindy Arwijaya dengan NIM 2021530045. Kemudian ada Mas Nur Irsyadul Falah dengan NIM 2021533162. Selanjutnya, tema presentasi yaitu model sistem umum perusahaan digital. Selanjutnya, yang pertama yaitu mengenai pengertian model. Pengertian model. Model merupakan rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Model sistem umum pada perusahaan merupakan di mana penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan oleh perusahaan beserta kegunaan model itu sendiri yang mempengaruhi juga di perusahaan agar mempermudah pengertian, komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Model sistem umum perusahaan dapat dikatakan juga sebagai bentuk atau alur dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempunyai cara untuk mengatur dalam hal apa saja dalam kegiatan perusahaan seperti dalam komunikasi, memperkirakan planning untuk kedepannya bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis model. Terdapat 4 jenis model dasar, yaitu yang pertama model fisik. Model fisik merupakan penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik yang digunakan dalam dunia bisnis meliputi maket pusat perbelanjaan atau prototipe model baru. Model fisik membantu suatu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda nyata. Contohnya, investor pusat perbelanjaan dan pembuat mobil dapat membuat sejumlah perubahan dengan lebih murah melalui rancangan model fisik mereka dibandingkan dengan produk akhir. Kemudian yang kedua, terdapat model dasar, yaitu model naratif. Model naratif merupakan penggambaran entitas dalam bentuk lisan atau tulisan. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga model naratif merupakan model yang paling populer. Model ini sering digunakan para manajer, namun jarang dikenali sebagai suatu model. Kemudian yang ketiga, ada model grafik. Model grafik merupakan penggambaran dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Model grafik digunakan dalam bisnis untuk mengkomunikasikan informasi. Banyak laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham berisikan grafik-grafik berwarna untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Grafik juga digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada para manajer. Model grafik juga digunakan dalam rancangan sistem informasi. Banyak peralatan yang digunakan oleh analisis sistem dan programmer yang bersifat grafik. Contohnya bagan arus atau flowchart dan diagram arus data atau data flow diagram. Kemudian yang keempat, model matematika. Model matematika merupakan sebagian besar perhatian dalam pembuatan model bisnis atau business modeling. Saat ini tertuju pada model matematika.
Semua rumus atau persamaan matematika adalah suatu model matematika. Model matematika yang digunakan para manajer bisnis umumnya tidak lebih rumit daripada model yang biasa digunakan dalam matematika. Keunggulan dari model matematika sendiri adalah ketelitiannya dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek serta menyediakan kemampuan prediksi. Matematika dapat menangani hubungan-hubungan yang berdimensi lebih banyak dibanding model grafik yang hanya 2 dimensi atau model fisik yang 3 dimensi. Bagi ahli matematika dan manajer yang menyadari kerumitan sistem bisnis, kemampuan multidimensional model matematika adalah model yang berharga. Selanjutnya, yang ketiga mengenai kegunaan model. Kegunaan model sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama, dapat mempermudah pemahaman. Suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemennya dan hubungannya disajikan secara sederhana. Pada model fisik, hanya dapat menggambarkan bentuk objek yang ingin dipelajari. Pada model narasi, narasinya dapat diolah menjadi ikhtisar. Pada model grafik, diagram hanya dapat ditunjukkan hubungan-hubungan utama, dan pada model matematika, persamaan matematik hanya berisi unsur-unsur primer. Tetapi dalam setiap hal, dilakukan upaya untuk menyajikan model dalam bentuk yang sederhana. Setelah model-model sederhana tersebut dipahami, secara bertahap model tersebut dapat dibuat semakin rumit sehingga dapat menggambarkan entitasnya dengan lebih akurat. Bagaimanapun, model tetap hanya menggambarkan entitasnya dan tidak pernah tepat sama dengan entitasnya. Kemudian yang kedua, dapat mempermudah komunikasi. Setelah pemecah masalah atau problem solver mengerti entitasnya, pengertian tersebut sering perlu dikomunikasikan kepada yang lain. Mungkin analis sistem harus berkomunikasi dengan manajer atau programmer, atau mungkin seorang manajer harus berkomunikasi dengan anggota lain dari tim pemecah masalah. Keempat jenis model dapat mengkomunikasikan informasi secara cepat dan akurat kepada orang-orang yang mengetahui makna dari berbagai bentuk, kata-kata, grafik, dan pemahaman matematika tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat memperkirakan masa depan. Ketelitian dalam menggambarkan entitas membuat model matematika dapat memberikan kemampuan yang tidak dapat dimiliki oleh jenis model lainnya. Model matematika dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi tidak 100% akurat, karena banyak data yang dimasukkan ke dalam model biasanya didasarkan atas berbagai asumsi. Manajer harus menggunakan pertimbangan dan intuisi untuk mengevaluasi model. Selanjutnya, yang keempat itu mengenai konsep dasar sistem model umum. Konsep dasar sistem model umum dalam perusahaan terdiri dari 2, yaitu yang pertama sistem fisik, merupakan sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya fisik. Kemudian yang kedua sistem konseptual, yaitu sebagian sistem terbuka dapat mengendalikan operasinya sendiri, sebagian lagi tidak. Pengendalian ini dapat dicapai dengan menggunakan suatu lingkaran yang disebut lingkaran umpan balik, yang menyediakan suatu jalur bagi sinyal-sinyal dari sistem ke mekanisme pengendalian dan sebaliknya. Selanjutnya, yaitu mengenai sistem fisik. Arus sumber daya fisik yang mengalir terdiri dari 1. Arus material. Input material diterima dari pemasok, lalu dimasukkan dalam aktivitas manufaktur untuk diproses untuk menjadi barang jadi dan siap untuk dipasarkan kepada pelanggan, melibatkan fungsi manufaktur dan fungsi pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu arus personil. Input personil berasal dari lingkungan atau masyarakat yang diproses oleh fungsi sumber daya manusia, kemudian ditugaskan ke berbagai bidang fungsional untuk terlibat dalam proses transformasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan ada saatnya karyawan berhenti atau pensiun dan kembali pada lingkungan. Kemudian yang ketiga, arus mesin. Mesin berasal dari pemasok, memiliki masa pakai
masa pakai setelah itu, maka akan kembali ke lingkungan dalam bentuk tukar tambah. Kemudian yang keempat, arus uang. Arus uang melalui banyak faktor, yaitu pemilik atau pemegang saham yang memberikan modal, pelanggan yang membeli produk, dan yang lain yang dikelola oleh fungsi keuangan, dan mengalir kepada pemasok pemerintah, karyawan, dan bagian yang lain. Selanjutnya yaitu mengenai sistem konseptual. Sistem konseptual sendiri meliputi yang pertama sistem lingkaran terbuka dan yang kedua sistem lingkaran tertutup. Sistem yang menggunakan sumber daya konseptual atau informasi dan data untuk mewakili sistem fisik. Elemen sistem konseptual meliputi manajemen, pengolahan, informasi, dan standar. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Javianda Dwi Putra. Baik, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Javianda Dwi Putra dengan NIM 2021-53024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian manajemen. Pada pengendalian manajemen, pihak manajemen menerima informasi yang menggambarkan output sistem. Pada gambar yang sudah disediakan, di sini lingkaran umpan baliknya adalah informasi, dan mekanisme kontrolnya adalah manajemen perusahaan, di mana manajemen menggunakan informasi sebagai dasar untuk membuat perubahan dalam sistem fisik. Selanjutnya, dalam pengolahan informasi, para manajer memperoleh informasi dari suatu sistem atau prosedur yang menghasilkan informasi dari data yang telah terkumpul. Setelah itu, manajer menentukan output yang harus disediakan pengolah informasi. Mereka memperoleh dimensi dasar antara lain yaitu 1. Relevansi, 2. Akurasi, 3. Ketepatan waktu, 4. Kelengkapan. Dalam mekanisme pengolahan informasi, dalam hal ini menggunakan komputer, namun bukan sebagai suatu keharusan. Pada standar, di sini mempunyai alur, diantaranya manajemen yang dapat mengolah informasi menjadi input yang mempunyai proses transformasi yang keluar menjadi output. Standar adalah ukuran kerja yang dapat diterima, dinyatakan secara ideal dalam istilah-istilah spesifik. Manajer menggunakan standar untuk mengendalikan sistem fisik dengan membandingkan kinerja aktual, yang dimana hasil perbandingannya tersebut digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan diperlukan. Contohnya seperti spesifikasi produksi yang menunjukkan kualitas mutu produk. Selanjutnya, di sini adalah rekayasa manajemen sistem umum perusahaan. 5. Dimensi-dimensi informasi. Selanjutnya, pada di sini manajer adalah orang yang terbaik untuk menentukan dimensi-dimensi informasi yang ia perlukan. Jika perlu, analis sistem dapat membantu manajer mendekati tugas ini secara logis, yang dimana manajer menggunakan standar untuk mengendalikan sistem fisik dengan kinerja aktual. Sistem konseptual yang mengendalikan sistem fisik terdiri dari 3 elemen penting, antara lain manajer, pengolah informasi, dan standar, yang dimana standar dikombinasikan dengan output informasi dari pengolah informasi yang memungkinkan manajer untuk melaksanakan manajemen di exception, yaitu suatu gaya yang diikuti manajer, yaitu manajer terlibat dalam aktivitas hanya jika aktivitas itu menyimpang dari kinerja yang dapat diterima. Di sini, manajemen by exception memberikan 3 keuntungan besar, yaitu manajer tidak membuang waktu memantau aktivitas yang berlangsung secara normal. Yang kedua,
karena lebih sedikit keputusan dapat menerima perhatian lebih menyeluruh. Yang ketiga, perhatian dipusatkan pada peluang-peluang maupun pada hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Slide selanjutnya, manajemen by exception juga mempunyai kendala, yang diantaranya beberapa jenis kinerja bisnis tertentu tidak mudah ditentukan secara kuantitas, sehingga standar tidak dapat ditetapkan. Yang kedua, suatu sistem informasi yang membantu kinerja secara akurat sangat diperlukan. Yang ketiga, perhatian harus tetap diarahkan pada standar untuk menjaga standar pada tingkat yang tepat. Yang keempat adalah manajer tidak boleh menjadi pasif dan hanya menunggu batas kinerja yang dilewati. Pada presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Mas Fala. Mohon maaf, mungkin Mas Fala terkendala oleh jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Sati Fala, Prodi Sistem Informasi, kelas P, NIM 2021-53162. Selanjutnya, tahap pemecahan masalah pengertian. Lanjut, Mas. Pengertian, masalah merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Kemudian gejala merupakan kondisi yang dihasilkan oleh manusia. Yang ketiga, pemecahan masalah merupakan tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungan. Lanjut. Jenis-jenis masalah. 1. Masalah terstruktur, yakni elemen-elemen atau hubungan-hubungan antara elemen dipahami oleh pemecah masalah. Yang kedua, masalah tidak terstruktur, yakni elemen-elemen atau hubungan-hubungan antara elemen tidak dipahami oleh pemecahan masalah. Yang ketiga, masalah semi terstruktur, yakni sebagian elemen-elemen atau hubungan antara elemen dipahami oleh pemecah masalah. Lanjut pemecah masalah. Pentingnya pemecah masalah bukan didasarkan pada jumlah waktu yang diperluas, tetapi pada konsekuensinya. Kemudian keputusan merupakan pemilihan suatu strategi atau tindakan. Yang ketiga, pengambilan keputusan merupakan tindakan pemilihan strategi atau aksi yang manajer yakni akan memberikan solusi terbaik atas masalah tersebut. Lanjut. Berikut ini merupakan gambar dari elemen pemecah masalah. Lanjut. Langkah-langkah pemecah masalah. 1. Usaha persiapan. Usaha persiapan meliputi memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang kedua, usaha definisi. Usaha definisi bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Tujuannya untuk mengidentifikasi tingkat sistem tempat persoalan berada. Menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. 1. Mengevaluasi standar. 2. Membandingkan output dengan standar. Yang ketiga, mengevaluasi manajemen. Yang keempat, mengevaluasi pemrosesan informasi. Yang kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Yang keenam, mengevaluasi proses.
Yang ketujuh, mengevaluasi sumber daya output. Yang ketiga, usaha solusi. Usaha solusi meliputi pertimbangan alternatif yang layak. Dua, mengevaluasi berbagai solusi alternatif. Yang ketiga, memiliki solusi terbaik. Yang keempat, menerapkan solusi. Yang kelima, memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Ada 3 kategori manajer dalam pemecahan masalah. 1, menghindari masalah. Manajer mengambil sikap positif dan menanggap semua baik-baik saja. Ia berusaha menghalangi kemungkinan masalah dengan membalikan informasi. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau pencarian masalah. Mengumpulkan informasi ada 2 gaya. 1, gaya teratur, yakni mengikuti gaya manajemen by expression dan menyaring segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan area minatnya. Yang kedua, gaya menerima, yakni manajer jenis ini ingin melihat semuanya kemudian menentukan apakah informasi tersebut bernilai baginya atau orang lain dalam organisasi. Yang ketiga, menggunakan informasi untuk memecah masalah atau pemecah masalah. Ada 2 gaya ya. Y1, gaya sistematik. Manajer memberikan perhatian khususnya untuk mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan, CO. CO, pendekatan sistem. Yang B, gaya instruktif, yakni manajer tidak menyukai suatu metode tertentu tetapi menyesuaikan pendekatan dengan situasi. Lanjut, penerapan sistem model umum. Lanjut, perusahaan manufaktur, sub-input. Sub-input biasanya kita lihat di atas bahwa ada beberapa bagian sistem informasi manufaktur. Salah satunya adalah sistem input yang di dalamnya terdiri dari sistem informasi akuntansi, SIA. SIA atau sistem informasi akuntansi adalah suatu proses pengumpulan data internal. Data ini mencakup data operasi manufaktur dan juga data yang terdapat di lingkungan. Selain itu, informasi data ini juga umumnya berkaitan dengan transaksi perusahaan dengan pihak pemasok. Yang kedua, subsistem industri engineering atau IE. Substansi industri engineering atau IE, sistem industri adalah suatu sistem khusus yang berguna untuk mempelajari kegiatan manufaktur dan sistem dalam membuat saran perbaikan atau pemeliharaan. Contohnya adalah perusahaan yang berdiri di bidang industri engineering yang mencakup data tertentu dari internal perusahaan yang mana data tersebut mampu membantu menerapkan waktu proses yang diperlukan dalam setiap kegiatan produksi perusahaan. Yang ketiga, subsistem intelijen manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur adalah suatu sistem yang bisa digunakan untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan perkembangan terakhir terkait berbagai sumber material, yakni mesin yang dimanfaatkan untuk proses produksi dan para pekerja yang berhubungan dalam proses produksi. Yang kedua, subsistem output. 1, sistem produksi. Sub pertama yang
ada pada subsistem output adalah subsistem produksi. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan proses dalam setiap bagian kerja atau dalam setiap departemen yang kedapatan mengukur produksi. Yang kedua, subsistem persediaan. Selanjutnya, ada juga subsistem persediaan yang mampu memberikan data otentik seperti jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan berbagai hal lainnya yang dihasilkan dari proses pengolahan data input. Yang ketiga, subsistem kualitas. Subsistem kualitas adalah suatu sistem yang seluruh hal di dalamnya berkaitan dengan aktivitas biaya, kualitas, waktu kinerja pekerjaan, ataupun pemilihan pemasok. Fungsinya adalah agar mampu menilai kualitas material ketika diubah menjadi barang jadi. Yang keempat, subsistem biaya. Subsistem yang terakhir adalah subsistem biaya yang mana fungsinya adalah agar bisa menilai biaya yang keluar selama terjadi kegiatan produksi. Sistem ini tidak disatukan karena adanya unsur pengendalian biaya produksi yang digolongkan menjadi dua, yaitu standar kerja yang baik dan juga sistem melaporkan aktivitas secara lebih detail. Lanjut. Pasar swalayan, arus material, barang-barang yang dijual, arus personil, manajer toko, pegawai gudang, kasir, sumber daya mesin, ya ini lemari pendingin, kotak peraga, rak-rak, dan komputer. Arus uang, ya ini pemasukan terutama disediakan oleh pembeli, pengeluaran kepada pemasok, pegawai, dan pemilik. Proses transformasi pembungkusan barang, mengatur barang gerak. Kemudian elemen manajemen sistem konseptual, yaitu manajer toko dan asisten. Pengolah informasi, yaitu komputer dan pembaca record, serta kasir. Lanjut. Contoh di kantor pengacara, arus materialnya perlengkapan pencatat, kertas, buku-buku. Arus personilnya pengacara, partner, office boy. Arus mesinnya komputer dan telepon. Arus uang pemasukan dari klien dan pengeluaran untuk biaya kantor, biaya sidang, dan lain-lain. Proses transformasinya, klien dengan permasalahan hukum menjadi klien yang masalah hukumnya terselesaikan. Elemen manajemennya pengacara dan partner. Pengolah informasinya komputer, database hukum. Standar kinerjanya memenangkan persidangan, menerima laba, dan database hukum. Lanjut. Demikian saya persilakan kepada Mbak Cindy selaku moderator. Baik, presentasi saya ambil alih. Sekian penjelasan materi presentasi dari kelompok 4 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan tema Model Sistem Umum Perusahaan Digital.
Saya selaku pembawa acara, sebelumnya mohon maaf apabila dalam membawakan jalannya presentasi terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Kemudian mohon maaf apabila dalam presentasi kali ini anggota kelompok kami terkendala oleh jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.